Izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Ini titipan dari ibu ini. Bunyi pantunnya begini. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah pohon kelapa. Banyak orang bingung, saya juga bingung. Kok Rimbo Bujang bisa jadi seperti kota? Terima kasih pantunnya Ibu, sudah saya sampaikan, matur nuwun. Sudah kantor baru, tingkat kedisiplinannya, tingkat kehadirannya, monitor kerja pegawainya, tolong lebih ditingkatkan kembali. Kalau kemarin mungkin alasan kantornya tidak layak, kantornya pengap, kantornya sempit, dan lain-lain. Maka dengan kantor yang baru ini, saya minta tolong kinerja di kecamatan tolong ditingkatkan. Dengan harapan bahwa pelayanan nanti kepada masyarakat pada akhirnya juga mendapatkan pelayanan yang prima, yang baik. Jangan hanya kantornya yang megah, tetapi pelayanan dirasakan oleh masyarakat adalah tidak baik. Saya tidak mengendaki kejadian seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari jadi transmigrasi yang ke-44 dan baru sekali ini diperingati. Saya mengaturkan ribuan terima kasih pada Bapak Camat beserta Bapak Sriono selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi dan Peresmian Kantor Camat. Sekaligus ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para sesepuh, pini sepuh awalul transmigrasi yang hijrah dari Pulau Jawa dipindahkan ke Rimbo Bujang, dan saya juga mengikuti sebagian. Tidaklah mudah. Ada yang bisa bertahan, ada yang ketika baru nebang kemudian sudah menjadi almarhum. Sering terjadi Pak, dari ujung jalan 6, sore-sore itu lewat keranda mayat. Ternyata bapak itu meninggal dunia ketika menebang pohon di ujung yang akan dijadikan kebun. Maka kami sebagai generasi kedua transmigrasi mengaturkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para sesepuh, pini sepuh awalul transmigrasi yang sudah merintis Rimbo Bujang bisa jadi seperti ini. Doa kami mudah-mudahan yang masih hidup diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, bisa mendidik anak-anak generasi transmigrasi menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan kepada kita semua Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat transmigrasi Kecamatan Rimbo Bujang khususnya, mari sama-sama kita bahu-membahu. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Mari sama-sama satu sama yang lainnya saling rukun kompak untuk memajukan Rimbo Bujang. Jangan karena pesan beliau tadi, beliau prihatin kondisi kebun karet dulu dengan sekarang berbeda. Maka mari sama-sama lahan yang sudah kita dapat, sudah memberi kita kehidupan, sehingga mohon maaf generasi transmigrasi itu sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi anggota DPRD, kabupaten maupun provinsi, dan yang paling hebat ada yang bisa jadi bupati 2 periode. Tepuk tangan untuk transmigrasi. Mohon maaf ini Pak Wabub, karena rasa memiliki transmigrasi. Maka saya minta Bapak sekalian ke depan ini jangan sampai hanya tinggal jadi sejarah. Transmigrasi yang dulu dikenal maju, masyarakatnya kompak, kemudian karena kemajuan zaman akhirnya berubah keadaannya. Jangan sampai itu terjadi. Tantangannya Bapak Ibu sekalian, saya ada diskusi dengan salah satu guru besar di Unja yang meneliti tentang transmigrasi dan dipresentasikan waktu kami ke Osaka, Jepang. Kalau kita tidak hati-hati, generasi ketiga, keempat, warga transmigrasi itu akan kembali miskin. Kenapa? Lahan yang 5 hektar dibagi anak 6 orang, 7 orang, kebagian hanya 1/4 hektar hanya untuk tapak rumah, sementara untuk kehidupan hari-harinya tertompang dari mana tidak ada solusi. Maka saya minta para generasi transmigrasi, jangan hanya bangga puas dengan warisan orang tua kita. Kreativitas, ada terobosan,
inovasi, sehingga tidak menjadi petani seperti orang tua kita. Upayakan generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya itu menjadi entrepreneur, menjadi orang-orang yang bisa menjadi survive di luar Rimbo Bujang misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini perlu diingatkan karena tantangan ke depan, berdasarkan hasil survei dan penelitian, kalau tidak hati-hati, maka warga transmigrasi akan kembali miskin, karena lahan dibagi-bagi itu tadi. Tetapi saya cukup bangga, cukup bahagia, saya lihat setiap saya masuk ke Lubuk Mandarasah, saya ke Tujuh Koto, ke Balai Rajo, ke Sentano, sampai ke Bukit 30 itu, saya tanya rata-rata dari Rimbo Bujang. Artinya sadar bahwa ini kalau tidak ada berani keluar dari zona nyaman, kondisinya akan seperti yang saya ceritakan tadi. Hanya tinggal diam, nerimo apa adanya, sementara untuk bertahan hidup tidak bisa. Maka Bapak-Ibu sekalian yang ada, yang masih ada, mari sama-sama kita bahu-membahu memajukan Kecamatan Rimbo Bujang supaya transmigrasi Rimbo Bujang ini tetap dikenang dan survive adanya. Sebagai informasi Bapak-Ibu sekalian, saya mendampingi Ibu berkunjung ke kabupaten lain. Kecamatan Rimbo Bujang ini bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan di Kabupaten Tebo saja. Saya ada pergi ke Sorolangun, ke Singkut. Saya pergi ke Merangin, ke Pamenang. Saya pergi ke Muaro Jambi, ke Sungai Bahar. Saya pergi ke Tanjung Jabung Timur, ke Ranturasu. Saya pergi ke Tanjak Barat di Transmigrasi Purwodadi. Saya ke Kuamang Kuning, ada keluarga di sana, dan beberapa tempat yang lainnya. Saya berani katakan seperti ini Bapak sekalian, bahwa Kecamatan Rimbo Bujang, daerah transmigrasi Rimbo Bujang, itu kecamatan daerah transmigrasi terbaik di Provinsi Jambi. Kalau tidak percaya, monggo. Ada yang mau nemeni Ibu turun sosialisasi Pak? Ke Sungai Bahar gitu, sampean kalau tidak mabuk di jalan, karena di sana membangun jalan itu harus dengan cor beton. Tidak bisa menggunakan aspal. Nah kita, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, memang belum selesai semua. Tetapi alhamdulillah kondisinya saya mengikuti Pak. Karena saya pulang kampung 2006, dari wakil, kemudian bupati, dan sekarang bupati untuk periode kedua. Saya mengikuti, walaupun saya banyak dibully, Pak jalan kami belum diaspal, sabar. Pak jalan kami belum dihitamkan, sabar. Karena pada akhirnya nanti Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan ke sana. Desa, dusun, kelurahan akan kita bangun, visi misi kami bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Salan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, Kabupaten Tebo alhamdulillah berdasarkan penilaian-penilaian, kemudian ada indikator-indikator beberapa kriteria yang harus dipenuhi, baik di tingkat provinsi maupun nasional, boleh dikatakan tidak tertinggal dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon doanya, mohon dukungannya, mohon kebersamaannya, supaya kami berdua bersama dengan Bapak Wakil Bupati Bapak Sahlan bisa menjalankan amanah untuk membangun Kabupaten Tebo dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kami nanti tidak tukaran hanya karena persoalan masalah pemilihan Bupati 2024. Kami tidak karena berantem tukaran karena mengatakan bahwa oh Rimbo Bujang dibangun saja, Alia dan Batanghari tidak. Saya berharap tidak terjadi seperti itu. Kita punya data, kita punya fakta bahwa semuanya kita bangun. Di Tebo Tengah itu sendiri Bapak sekalian, tahun 2018 saja. Pelebaran jalan dari APBN yang diperjuangkan oleh Ibu, itu anggarannya lebih kurang realisasinya 18 miliar. Turap pinggir laut, pinggir sungai Batanghari 18 miliar. Rusunawa, rumah sakit Kabupaten Tebo, itu anggarannya 12 miliar. Kemudian kita punya RTH, ruang terbuka hijau yang sekarang jadi taman di stadion, anggaran lebih kurang 6 miliar. Dan beberapa kegiatan yang bersumber dari APBD 1 maupun APBD 2. Jadi kalau ada yang membuli, memprovokasi, barangkali kami dengan teman-teman DPR ada tarik ulur masalah pembahasan anggaran, itu tidak lain tidak bukan untuk supaya ada kebersamaan.
Tidak ada maksud bahwa kami akan berpihak pada satu kecamatan, tidak. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini perlu saya sampaikan supaya kita memiliki persepsi yang sama bahwa Kabupaten Tebo adalah milik kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa hal ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan kepada seluruh masyarakat khususnya Kecamatan Rimbo Bujang. Tolong dirawat kantor camat yang baru ini. Seyogyanya saya tidak ingin merobohkan bangunan yang lama, termasuk bangunan-bangunan yang lainnya. Tetapi karena ini ada teknis, kemudian juga merupakan standar prosedur yang harus kami ikuti, ya akhirnya terbangun di tempat yang lama. Sebenarnya, mohon maaf Pak Camat, saya inginnya dibangun di atas Pak, biar sejajar dengan jalan. Tetapi karena secara asal ada masalah dengan administrasi dan kami tidak ingin menjadi temuan BPK, maka mohon maaf kepada poros sesepuh, pini sepuh, kantor camat yang lama, dengan sangat terpaksa kami hapuskan asetnya dan kami bangun dengan bangun yang baru. Mohon ini dapat difahami, tidak ada maksud menghilangkan aset sama sekali, tidak. Tetapi karena ini adalah untuk kemajuan kita bersama, untuk pelayanan publik di Kecamatan Rimbo Bujang ini, mau tidak mau kita harus lakukan hal seperti itu. Saya aman, Pak Camat juga aman. Karena saya masa periodenya kan sampai 2022. Kalau Pak Camat itu tergantung Pak Wabub itu. Mau tergantung mau berapa lama gitu. Bapak Ibu dan sekalian, beberapa hal ini bisa kami sampaikan. Tolong sekali lagi dirawat kantor camat Rimbo Bujang ini dan kantor camat aset-aset yang lainnya. Tolong ditata parkirnya Pak Camat. Lampunya kalau siang gini jangan dihidupkan, nanti bayar listriknya mahal gitu. Kemudian kalau memang panas, anggarkan AC-nya, mobilernya dan lain-lain supaya teman-teman bekerja nyaman. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Ini juga dari Ibu ini. Hari ini Ibu luar biasa, ngasih 2 pantun untuk saya. Kembang turi melok-melok, sego wadang sisane pesore. Ora perduri wong olok-olok, sing penting Rimbo Bujang maju koyok ngene. Tantangannya tidak mudah. Bapak sesepuh Pak Sukadi, untuk membuat Rimbo Bujang seperti ini tidak mudah. Terutama saya Pak. Saya dibully, saya dinyek di mana-mana dan lain-lain, tetapi bagi saya tidak masalah. Bahwa kebijakan diambil itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada resikonya. Saya kembalikan semuanya bahwa ini adalah amanah, mana masyarakat yang membutuhkan dan itu memang sesuai dengan kebutuhan, maka itu yang akan saya dulukan untuk dibangun. Bukan keinginan saya, tetapi adalah kebutuhan masyarakat Kabupaten Tebo. Tebo butuh stadion, Tebo butuh jalan 2 jalur, Tebo butuh sarana prasarana pemerintahan yang layak, kita bangun di sana. Masyarakat Rimbo Bujang supaya pertaniannya lancar, hasil kebunnya lancar, kita hitamkan jalannya. Memang berdasarkan kebutuhan. Dan saudara-saudara kita di lereng Batanghari pun demikian. Muara Tabir Bapak, Muara Tabir. Satu-satunya kecamatan yang konstruksi jalannya itu sejak periode saya bangun dengan konstruksi rigid beton. Karena kultur tanahnya berbeda dengan kecamatan yang lainnya. Biayanya lebih mahal. Kalau aspal hitam ini per kilonya 2 miliar, di sana kita rigid beton itu anggarannya lebih kurang 4,2 miliar. 2 sampai 3 kali lipat anggarannya. Tetapi alhamdulillah masyarakat di sana cukup puas walaupun belum selesai semua. Pun demikian Rimbo Bujang, Rimbo Ele, Rimbo Ulu saya mohon untuk dapat bersabar sampai dengan jalan hitam semuanya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya bermohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kantor camat Kecamatan Rimbo Bujang dengan ini saya nyatakan diresmikan pemakaiannya. Selamat tahun baru, selamat menempati kantor baru, dan tidak ada boleh Pak Camat staf kecamatan yang punya istri baru. Itu yang paling penting. Kalau ada laporkan sama Pak Wabub nanti. Kita taruh di Tujuh Koto atau di Muara Tabir sana. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada tidak berkenan dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.